Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and good afternoon, everyone. Welcome to SBS Tetimgas Balikpapan Student Chapter web conference with the theme Women Pioneering the Future of STEM. How are you guys? Hopefully, all of you are always in the good health and, of course, have the great enthusiasm to join our event today. Let me introduce myself. My name is Rico Herlambang. As a moderator, who will guide this event today. Before the event starts, I ask for your for attention to all of you who are present to be able to turn off the microphones and active the camera. So this event can run smoothly. And for information that today's season we be liver in bahasa. Baik, sebelum lanjut, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawanku yang beragama Muslim dan juga sebentar lagi akan ada Lebaran. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, saja selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Gus Willy Chandra Hasudunga Silalahi selaku Presiden of SPS Gas Balikpapan Chapter atau yang mewakili Mbak Dea Mongkaren selaku Treasurer of SPS Gas Balikpapan Chapter. Kepada Mbak Dea saya persilahkan. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Mbak Amanda. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Yang terdengar kok, Dea. Terima kasih Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you all and good afternoon. I am Dea Mongkaren, the Treasurer and Representative of the SPS Timigas Balikpapan Student Chapter. It is my honor to welcome our esteemed speaker for today, Mbak Amanda Tasya Dewara, and all the participants present in this web conference. First and foremost, I would like to extend our deepest gratitude to Pak Amanda for gracing us with with her presence as our speaker. Thank you so much, Mbak, for the time. And I would like to thank all the participants for taking time to join this web conference. It is our hope that through this session, all of you will gain new insights, perspective, and deeper understanding of the powerful role women play in pioneering the future of STEM. So please give her your full attention, and we encourage you to take notes for the future reference. And also, we encourage you to ask any questions you may have during the question and answer session. And probably that's all from me, and I hope this event runs smoothly and beneficial for everyone. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon, everyone. Baik, terima kasih kepada Mbak Dea atas sambutannya. Berikutnya saya akan membacakan profil dari pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Mbak Amanda Tasya Deborah. Mbak Amanda memiliki pengalaman kerja yang sangat luar biasa, yaitu vacation training at SLB on August 2022 until January 2023. Lalu consulting fellowship program internship and McKinsey and Co. 1 March until May 2023. Lalu Field Engineer 1 at National Energy Services United 1 September 2023 until July 2025. Dan sekarang Mbak Amanda menjabat sebagai Associate Technical Professional at Halliburton on July 2025 until now. Wah, keren banget nih profil dari pembicara kita yaitu Mbak Amanda. Oke, sekarang teman-teman sudah pada tahu nih background dari pembicara kita hari ini. Jadi langsung aja kita langsung masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu. Kita juga sudah terhubung nih dengan Mbak Amanda. Halo Mbak Amanda, gimana kabarnya Mbak? ya, halo semuanya. Selamat siang. Baik, kabarnya. Baik Mbak, kalau boleh tahu Mbak akhir-akhir ini kesibukannya apa Mbak ya? Aku baru banget kemarin balik dari offshore, jadi maaf ya kemarin sempat di reschedule. Ini aku baru aja turun, sekarang dari Balikpapan. Jadi akhir-akhir ini aku kemarin hampir 2 minggu lebih di lapangan terus sih, gitu. Wah, terima kasih banyak Mbak ya sudah mau menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya Mbak pada siang hari ini Mbak.
Senang sekali pada siang hari ini kita dapat bertemu dan berdiskusi bersama Mbak Amanda. Oh iya, gimana Mbak Amanda? Apakah sudah siap Mbak? Udah siap dong. Oke Mbak. Baik, kalau begitu saya langsung ke pertanyaan pertama Mbak ya. Eh, Mbak Amanda bisa diceritakan nggak Mbak? Bagaimana sih perjalanan Mbak dari masa kuliah hingga akhir berkarir di bidang STEM saat ini? Apakah ada nih Mbak pengalaman atau momen yang tertentu yang menjadi titik balik nih dalam perjalanan Mbak? Oke, pertama-tama aku mau bilang I wanna say thank you so much udah invite aku untuk ikut di web conference ini. Aku senang banget sebenarnya bisa sharing-sharing terkait pengalaman aku about my career journey di masa kuliahan. Saat-saat aku masih kayak kalian duduk di masa kampus gitu ya. Aku senang banget buat sharing-sharing terkait apa yang sudah aku experience-kan gitu. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman SPI STT Balikpapan udah invite aku ke sini. I'm so excited to share a lot of things about my journey, guys. Oke, jadi untuk langsung aja ya ke question pertama. Aku itu dari dulu, dari kecil sebenarnya emang pengen banget buat terjun di dunia oil and gas. Dari aku masa-masa SD SMP gitu. Karena aku melihat beberapa orang-orang di sekitar aku, teman aku maksudnya yang keluarga di oil and gas, itu hidupnya mungkin sangat kaya gitu ya. Jadi aku emang pengen banget dari dulu di oil and gas. Sampai aku pas kuliah pun memang diminta oleh orang tuaku buat di bidang STEM atau teknik gitu. Dan puji Tuhan aku dapat di UI. Terus habis itu selama di perkuliahan dari awal aku duduk di bangku kuliah karena di lingkup keluarga aku itu nggak ada yang di dunia migas ya. Jadi mau nggak mau aku yang benar-benar searching sendiri terkait apa aja sih perusahaan-perusahaan yang ada di dunia migas kayak gitu. Nah, lalu di pertengahan kuliah di tingkat 2 atau 3 gitu, aku mulai aktif ikut organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus gitu. Karena menurut aku organisasi ini juga penting untuk nge-build soft skills kita. Contohnya apa sih? Communication skills, problem solving, dan juga leadership itu ke kalian. Jadi mungkin lead-lead di divisi-divisi kalian gitu. Menurut aku itu sangat important ya buat nge-develop, nge-thrive about our personal development gitu. Dan juga yang paling penting itu adalah dengan membangun organisasi di luar kampus, itu networking yang paling utama sih. Karena dengan networking kalian bisa lebih open-minded untuk tahu lebih banyak terkait dunia luar gitu. Gak cuma di oil and gas doang, tapi mungkin di teknologi-teknologi lainnya gitu. Nah, contohnya apa sih pas aku masih masa kuliah, organisasi di luar kampus yang aku ikutin gitu. Nah, itu yang tadi ada di background aku ya. Itu aku ikut McKinsey Fellowship Program, di mana itu tuh sangat bagus ya buat ngebangun tentang personal aku. Dan di sana aku bertemu dengan banyak orang-orang hebat, mentor aku pun juga hebat, di mana mereka masih banyak pelajaran buat aku, dan itu ngebuka tentang mindset aku gitu. Selain organisasi, karena aku dari awal udah tahu nih, apa namanya, apa aja sih perusahaan-perusahaan yang di oil and gas yang bisa ngebuka opportunity buat kita sebagai anak fresh graduate ataupun anak-anak undergraduate yang mau intern gitu. Nah, salah satunya apa sih? Nah, yaitu selam bersih. Jadi, di tingkat 3, ya semester 5 atau 6 gitu ya. Aku, jadi, selam bersih ini lagi buka opportunity buat vacation trainee ataupun fresh graduate gitu. Nah, jadi aku daftar tuh vacation trainee. Waktu itu dia lagi buka di kampus aku, UI. Terus ya udah aku apply. Sebenarnya aku nggak terlalu berharap banget. Aku berharap tapi kayak karena saingannya banyak ya. Jadi aku dibilang insecure pun juga ada karena saingannya banyak. But again, aku tuh punya prinsip gak ada salahnya kita buat try dulu, try opportunity yang ada dulu gitu ya. Jadi ya udah saat itu yang apply itu ada 1.000-an orang buat vacation training maupun field engineer yang udah fresh graduate gitu karena tahapannya tuh sama itu.
digabung tes-tesnya. Nah, di situ tuh sebagai titik poin aku, puji Tuhan aku keterima sebagai fraction trainee dan di divisi yang sama kayak yang aku sekarang nih di Halliburton, yaitu sebagai cold tubing field engineer. Nah, di situ sebagai titik terang aku di mana wah kayaknya seru banget ya di dunia oil and gas, terutama di field engineer gitu di lapangan. Banyak hal-hal challenge yang ngedevelop pribadi aku gitu, personal aku. Nah, di situ aku banyak ilmu yang aku dapat, insight and knowledge di selam bersih. Aku ketemu orang-orang hebat juga gitu di sana. Selama 6 bulan aku di sana, terus aku balik ke perkuliahan. Nah, pas aku selesai kuliah, mungkin karena background aku pernah magang doang ya di sana, padahal magang doang. Tapi kayak ada beberapa perusahaan tuh yang pengen rekrut aku gitu. Contohnya apa sih? Neser. Neser itu adalah perusahaan pertama setelah aku lulus gitu. Sebagai apa? Sebagai field engineer cold tubing juga, di mana pas aku di Selam Bersih pun juga kayak gitu posisinya, cold tubing field engineer. Jadi menurut aku sebagai kalian mahasiswa yang masih di bangku kuliah, pokoknya apapun opportunity yang ada itu kalian coba aja semuanya. Jangan pernah takut gagal. Karena kenapa? Karena menurut aku gagal itu adalah hal yang wajar aja. Sedih sih ya wajar ya. Tapi itu sebagai acuan kita buat lebih semangat dan supaya kita tahu nih kita kenapa sih bisa gagal gitu. So, di another moment kita bisa lebih baik lagi kayak gitu. Itu menurut aku ya. Thank you. Baik, Mbak. Jadi kita bisa tahu teman-teman ya bahwa eh, kalian ini jangan takut mencoba. Apapun hal itu harus dicoba. Dan juga kalian kalau bisa sering mungkin lah cari-cari informasi tentang kayak training ataupun kegiatan-kegiatan yang membuat membuild up diri kalian sendiri. Oke. Jadi di sini tadi kan Mbak Mbak Amanda tadi bilang kalau misalnya organisasi itu bisa membangun kayak leadership, komunikasi, atau problem solving gitu, Mbak. Nah, itu kalau boleh tahu Mbak, kemarin Mbak ikut organisasi di kampus itu apa Mbak nama organisasinya? Nah, kalau di kampus aku itu aku ikut himpunan, himpunan mahasiswa. Terus, tapi aku lebih aktif itu di SPI sama juga SIG. Aku lebih aktif di sana karena again aku lebih ke karena di SIG dan di SPI itu aku lebih dapat banyak ilmu tentang oil and gas, tentang karir gitu. Aku ketemu orang-orang alumni-alumni yang sudah bekerja di oil and gas, kan mereka lebih sering sharing tuh di SPI ataupun di SIG. Jadi saat waktu itu tuh aku lebih sering kalau di internal kampus ya dua itu sih, SPI dan juga SIG kayak gitu. Baik, Mbak. Jadi kita bisa lihat teman-teman ya bahwa misalnya dua organisasi atau organisasi ganda itu tidak menjadi uh, maksudnya tidak menjadi halangan lah buat kita. Karena dari situ kita juga bisa membuild up diri kita sendiri. Oke. Uh, Baik, Mbak. Tadi kan ada Mbak sudah bahas tentang teknologi nih yang saat ini. Nah, itu saya mau tanya Mbak, kalau misalnya perkembangan teknologi saat ini justru membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk berkontribusi enggak Mbak di bidang STEM? Oke, perkembangan teknologi membuka peluang lebih besar atau enggak? Kalau menurut aku, in my opinion, yes, definitely yes. Kenapa? Karena menurut aku itu banyak banyak pekerjaan di bidang engineering atau di STEM ya. Saat ini semakin like technology driven dan juga data driven kalau kalian tahu. Sehingga yang paling necessary buat aku adalah analytical thinking, technical skill, terus juga innovations. Tiga hal itu menurut aku yang lagi sangat diperlukan di masa-masa teknologi sekarang kayak gitu. Jadi dengan semakin luasnya akses ke education, terus pelatihan dan juga global professional network, mostly aku sebagai perempuan, apalagi karena ini judulnya Women Pioneering ya. Jadi perempuan sekarang itu punya banyak peluang yang jauh lebih besar untuk berkontribusi di bidang STEM. Ya kayak kalian tahu contohnya tuh kita lagi berkembang pesat di AI ya. AI ataupun hal-hal ya digital-digital lainnya itu kan berbau dengan teknologi juga ya.
kayak gitu. Baik, Mbak. Kalau misalnya di bidang STEM ini sendiri, Mbak, saat ini memiliki potensi yang paling besar, Mbak, dalam untuk berkembang dalam 10 tahun sampai 20 tahun ke depannya itu gimana, Mbak? Bisa berkembang nggak, Pak, untuk 10 tahun sampai 20 tahun ke depannya, Pak? Oke, aku tuh ngelihat emang ada beberapa bidang yang bakal berkembang pesat ya di 10 atau 20 tahun ke depan ya. Contohnya aja misalkan yang tadi aku infokan, AI gitu. Artificial Intelligence, terus energy technology, dan juga sustainability related to technology gitu. Di industri oil and gas sendiri ataupun kayak energi sendiri gitu. Kita lagi ada di masa, kalau kalian tahu, yaitu energy transition, ya kan? Jadi teknologi itu akan sangat punya role yang penting dalam meningkatkan efisiensi operasi, juga optimalin produksi gitu. Karena aku pun saat ngejob gitu, jadi nggak cuman kita harus tahu secara knowledge, tapi kita juga harus punya inovasi baru, teknologi yang baru yang bisa dikembangkan supaya apa? Supaya kita sudah banyak kompetitor gitu dari perusahaan lain. Jadi sebagai service company, karena aku bekerja di service company, hal apa aja sih yang bisa menginovasi dari teknologi kita supaya kita nggak kalah saing gitu. Jadi untuk 10 sampai 20 tahun ke depan, ya menurut aku yang tadi aku infoin ya tentang AI, terus apalagi tadi itu sustainability technology gitu, energy teknologi gitu. Itu akan mengembangkan solusi energi yang lebih berkelanjutan gitu menurut aku. Baik, Mbak. Tadi kan ada juga nih, Mbak, Mbak tadi bilang judul kita nih Woman Pioneering. Nah, pioneering itu kan pelopor, Mbak ya. Nah, menurut Mbak nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan menjadi perempuan pelopor nih, Mbak, di bidang STEM saat ini, Mbak? Oke, jadi menurut aku itu menjadi woman pioneering sebagai pelopor in STEM itu gak cuman hanya menjadi yang pertama, tapi tentang membuka jalan dan mengubah persepsi. Karena yang kita tahu di dunia kita ya sebagai oil and gas itu seringkali kayak, ih perempuan kok kerjanya di lapangan sih gitu, atau kayak itu kan cowok-cowok aja gitu. Jadi sebagai perempuan yang kerja kayak aku sebagai engineer di oil and gas industry service gitu, aku sering berada di lingkungan yang emang kerjanya lebih sangat challenging dan didominasi oleh para laki-laki. But again, jadi pelopor itu berarti menunjukkan bahwa aku sebagai perempuan bisa thrive dalam technical dan operational roles. Karena seringkali kayak mungkin ada beberapa yang kayak, ah dia mah cewek, mungkin dia nggak bisa nge-make a decision in operational way gitu, in operational roles gitu. But again, kita sebagai wanita itu, aku yakin lah kita tuh bisa punya capability buat menginspirasi bagi generasi berikutnya untuk berani masuk ke bidang oil and gas ini atau misalkan bidang energi ini yang dimana didominasi oleh para laki-laki kayak gitu. Nah, jadi kita sudah mendengar nih teman-teman bahwa semisalnya bukan hanya laki-laki saja yang bisa menjadi bekerja atau bekerja di lapangan, bahkan perempuan pun juga bisa. Jadi itu ada yang namanya kesetaraan gender, teman-teman. Jadi kalian jangan insecure, kalian harus tetap semangat dan harus tetap mencoba, teman-teman. Nah, uh, baik, Mbak, ini bisa diceritakan nggak sih, Mbak, bagaimana Mbak dari masa bisa ceritakan bagaimana perjalanan Mbak dari masa kuliah hingga akhir berkarir di bidang STEM saat ini, Mbak? Apakah ada pengalaman atau momen tertentu yang Mbak, eh, bisa diceritakan nggak, Mbak? Eh, Faktor apa yang paling berpengaruh membentuk perjalanan karir Mbak di bidang STEM? Oke, ini sebenarnya tadi udah aku ceritain ya di awal ya, tapi nggak apa-apa. Aku coba lebih detail lagi. Jadi waktu aku kuliah, aku mau sharing ke adik-adik. Ada beberapa service company
Salah satunya itu yang sering buka adalah Selam Bersih. Dia tuh hampir tiap tahun buka ke kampus-kampus UI, ITB, ataupun mungkin kayak Politeknik Bandung gitu-gitu ya. Nah, itu tuh mereka tuh tiap tahun sering buka buat kesempatan para adik-adik nih yang masih duduk di bangku kuliah buat internship dan bisa terjun langsung ke dunia pekerjaan in professional way gitu. Nah, jadi waktu aku tingkat 3, itu Selam Bersih lagi buka bukaan vacation training juga. Itu kayak internshipnya Selam Bersih buat anak kuliah. Dia aku waktu itu join, aku daftar, banyak banget yang daftar waktu itu. Aku sempat insecure, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu dari aptitude test, itu kayak tes matematika, fisika, English, itu semua in English. Nanti kalau udah lolos baru ke tahap berikutnya, 3 minutes interview, itu kayak dikasih satu pertanyaan. Waktu itu aku dikasih pertanyaan tuh, what do you think about intelligence gitu. Aku harus jawab kayak ya nggak boleh aja sih. Jadi kayak udah lancar-lancar aja. Terus yang ketiga kalau udah lolos itu kalian masuk ke tahap FGD, Focus Group Discussion. Nah, di sana kalian akan dikelompokin 10 orang dan biasanya tuh Fabrice lebih ngefilter saat di FGD ini. Nah, terus kalau udah lolos baru kalian HR interview dan juga user interview terakhir, baru MCU. Itu sebenarnya titik di mana aku bersyukur banget aku keterima saat itu karena karir aku sekarang itu direpresentatifkan dari masa magang aku saat itu. Sebelumnya aku pernah magang juga di Pertamina sebagai proses engineering dan juga di Odira Energy itu kayak oil company lokal sebagai subsurface engineeringnya. But again, menurut aku yang benar-benar nge-build aku sampai aku bisa di Halliburton dengan posisi yang sama kayak aku di Selam Bersih intern itu ya saat aku di Selam Bersih waktu itu. Karena pas aku lulus dari Selam Bersih itu langsung ada beberapa perusahaan tuh yang ngekontak aku buat kayak mau join ini enggak, mau join itu enggak. Jadi menurut aku the way kalian dapat opportunity dari mana-mana dan kalian mencoba dan at the end kalian misalkan keterima gitu. Itu bisa membuka jalan buat futures kalian, buat masa depan kalian. Karena aku nggak pernah expect aku bisa keterima Selam Bersih. Karena aku yakin sih, kayaknya kalau aku nggak keterima Selam Bersih saat itu, aku nggak bakal jadi aku yang sekarang deh, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi intinya ya apapun opportunity yang ada, kesempatan yang ada, kalian coba aja. Jangan pernah kalian takut gagal, insecure. Ya wajar aja lah insecure gitu ya, karena banyak banget saingan gitu-gitu. Aku dulu insecure. Kenapa? Karena aku ngerasa nih banyak banget teman-teman aku yang jauh lebih pintar daripada aku daftar. Dan aku mikir kayak, aduh dia pintar banget lagi, gue nggak sepintar itu gitu. Tapi ya puji Tuhan yang keterima aku gitu. Ya semua tuh ada jalannya lah ya, the way kita mau berusaha dan kita mau mengambil kesempatan itu dengan baik. Jadi ya apapun kesempatan yang ada, kalian berusaha aja, nggak boleh takut sama sekali ya, kayak gitu. Jadi ya itulah tentang perjalanan karir aku, kenapa aku bisa sampai di Halliburton sekarang kayak gitu. Baik, Mbak. Terima kasih jawabannya, Mbak. Mungkin tadi ada teman-teman yang masih baru bergabung. Nah, tadi Mbaknya sudah menjelaskan kembali bagaimana perjalanannya. Nah, uh, lalu ini Mbak, menurut Mbak nih langkah apa yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang STEM ini sendiri, Mbak? Sorry gimana? Menurut Mbak, apa yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang STEM ini, Mbak? Agar perempuan ini minat gitu, Mbak, di bidang STEM ini sendiri, Mbak. Kan siapa tahu ada beberapa yang tadi masih insecure, seperti Mbak. Karena banyak yang kerja lapangan tuh laki-laki, Mbak. Oh, oke. Menurut aku jangan pernah takut mencoba karena menurut aku ini hal yang keren ya, dimana kita sebagai woman, sebagai wanita bekerja di dunia yang berat and challenging, lagi didominasi oleh laki-laki. Karena
ini mungkin agak narsis ya aku ya. Karena banyak banget orang itu yang kalau aku lihat di sosial media ketika ada cewek ngepost gitu kayak dia lagi di field atau di mana. Ternyata mereka semua itu berprinsip kayak wah ini keren banget cewek gitu. Jadi menurut aku ya it's very fine and it's very cool kalau misalnya kita sebagai wanita itu terjun ke dunia yang ya kayak STEM ini kayak di energi ini gitu. Gitu menurut aku. Jadi ya jangan pernah takut kenapa aku didominasi oleh laki-laki karena aku tuh juga setiap ngejob gitu di mana-mana aku tuh pasti sering banget 90% selalu sama cowok, nggak pernah ketemu partner aku cewek tuh nggak pernah. Tapi mereka itu baik ketika di lapangan mungkin takut ya dia ngapa-ngapain aku gitu, nggak. Kalau aku pas di Halliburton itu mereka semua tuh ngejaga aku gitu. Ya even misalkan ada yang flirt kayak dikit-dikit tapi ya udahlah masuk jari keluar kanan dan mereka intinya nggak bakal pernah ngebiarin kita kenapa-napa. Mereka bakal ngejagain kita banget kayak gitu. Dan juga mungkin yang paling parahnya itu adalah pekerjaan yang berat ya, kayak dulu aku awal-awal baru kerja aku disuruh kayak ngehammer gitu, disuruh angkat-angkat barang yang apa namanya kayak yang besi-besi berat gitu. But menurut aku the way kita passion dan the way kita happy dengan apa yang kita kerjain, pasti semuanya bakal ya lancar-lancar aja kayak gitu. Dan Baiklah. aku tipe yang suka challenge, jadi ya aku sangat enjoy dengan apa yang sedang aku hadapi. So don't be afraid about what you guys confront, because I know kita bisa nge-overcome gitu. Baik. Mu- saya mau ngasih ini Mbak, apa namanya, buat teman-teman yang praktis yang mau bertanya nih. Mungkin tadi pada nggak sabaran buat bertanya apa yang ditanyakan kepada Mbak. Bisa langsung mencantumkan eh, pertanyaannya melalui kolom kolom chat Zoom, atau bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand buat teman-teman yang ingin bertanya dan mengaktifkan mikrofonnya. Nah, karena ini masih belum ada yang ingin bertanya, Mbak, saya ingin bertanya lagi nih, Mbak. Eh, apa apakah menurut Mbak konsep gender equality di industri STEM saat ini sudah benar-benar terimplementasi, Mbak? Pioneering dalam bidang STEM ini sendiri, Mbak. Oke, menurut aku itu udah ada progres yang cukup signifikan ya, tapi masih ada ruang untuk berkembang. Jadi banyak perusahaan energi atau teknologi, sains dan lain-lain sekarang tuh udah mulai mendorong diversity and inclusion. If you guys ever hear about it, termasuk memberikan kesempatan yang wide, yang luas bagi perempuan untuk masuk ke peran operation dan juga leadership gitu. But, however, menurut aku implementasinya itu tetap harus dilihat dari equal opportunities, fair evaluation, terus juga inclusive working culture. Jadi nggak hanya dari kebijakan di atas kertas. Jadi menurut aku itu sekarang di dunia oil and gas company, service company ya, especially kita tuh udah ada gender equality kayak misalkan harus berapa persen ya, 60 40 kalau nggak salah, aku lupa ya. But if I'm not mistaken tuh 60 40 laki, 40% itu wanita. Jadi banyak banget di Halliburton sekarang itu udah banyak engineer yang cewek. Ya engineer aja yang cewek. Soalnya kalau misalnya operation kan operator gitu nggak mungkin cewek ya, karena itu kan pekerjaan yang emang butuh fisik yang berat kan. Jadi untuk sekarang sih di Halliburton, di Selam Bersih, di Baker sebagai partner kerjaku mereka itu tuh udah banyak banget yang cewek kayak gitu. Jadi ya memang sudah benar-benar terimplementasikan gitu. Baik, Mbak. Eh, ini mungkin saya tadi ada yang lupa saya tanyakan. Eh, Kalau ini, Mbak, eh, kualitas seperti apa sih, Mbak, yang harus dimiliki seorang perempuan nih, Mbak, agar bisa menjadi pioneering dalam bidang STEM ini, Mbak?
Of course, banyak banget kita sebagai perempuan yang harus kita kembangkan dari diri kita. Ini aku coba ngomongnya di skill non-akademik yang penting gitu ya. Ada beberapa hal menurut aku itu ada 4 hal. Yang pertama itu communication skills, which means itu sangat penting buat kita membangun komunikasi with our partner, with our colleague gitu. Karena kalau misalnya kita nggak punya komunikasi yang baik, pekerjaan kita tidak akan lancar. I can guarantee 100% kalau misalkan we don't have any good communication to our team, we cannot succeed our job kayak gitu. So, I think it's very important kalau misalkan kita membangun communication skill ke diri kita sendiri. Itu menurut aku yang pertama. Terus yang kedua itu, menurut aku adalah leadership. Why? Kita sebagai perempuan itu, aku yakin kita sebagai perempuan itu memiliki leadership yang baik. Kita bisa nge-lead suatu tim gitu. Itu juga penting karena aku sebagai engineer, di mana di setiap aku ngejob pasti aku sebagai leadership gitu, sebagai leader, which means I have to know about my team, about the things that what we will to confront gitu, about the things what we will overcome. So itu leadership juga penting banget kita bangun. Terus juga teamwork. Ini tuh saling berkaitan ya, 4 hal yang aku sebutin, communication skill, leadership, dan juga teamwork. Ini yang ketiga ini nih penting banget, karena menurut aku, the way kita kerja di lapangan, itu kita bareng-bareng gitu. Kita nggak individual, tapi kita sebagai tim. Karena the way we succeed our job, it's because our team, not because only kita as a personal gitu. No, teamwork itu penting banget. Terus juga decision making under pressure. Jadi 4 hal tadi, yang pertama communication skill, leadership, terus juga teamwork, dan juga yang terakhirnya decision making under pressure. Karena kita sebagai perempuan di lapangan itu pasti ya dapatlah under pressure gitu ya. But sometimes di lapangan itu ada aja hal-hal yang tidak pernah kita expect. Terus kita harus menyelesaikan suatu masalah secara cepat gitu. Jadi ya memiliki kemampuan decision making yang bagus itu juga sangat diperlukan sebagai kita engineer ataupun sebagai kita yang akan kerja di lapangan ataupun di mana-mana sih, itu sangat penting. Itu sangat important buat diri kita gitu. Baik, Mbak, terima kasih. Tadi saya agak sedikit miss. Tadi ada yang mengangkat tangan menggunakan fitur raise hand. Kepada yang Mbak Dea bisa langsung ditanyakan. Oh, ya. Halo Mbak Amanda. Ya, Eh, halo. Makasih Mbak untuk kesempatan yang luar biasa ini. Dan saya mungkin akan bertanya beberapa pertanyaan ya Mbak, karena sangat tertarik dengan pengalaman-pengalaman Mbak, experience-nya Mbak yang luar biasa, yang bisa dibilang memberi motivasi bagi kita ya, masih di Aduh. bangku kuliah ini. Itu Mbak. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu, em, semasa Mbak kuliah, semasa Mbak ada di bangku perkuliahan, apakah Mbak lebih memprioritaskan eh, dirinya Mbak itu untuk terjun ke organisasi atau ya organisasi lah, let's say, atau ke lomba-lomba dan publish paper dan lain sebagainya gitu loh Mbak. Jadi kayak lebih lebih better yang mana? Apakah kita harus aktif di lomba-lomba dan namun kurang di organisasi atau sebaliknya gitu nah Mbak. Tapi nilainya di kelas IPS-nya setiap semester itu tetap aman, stabil gitu loh Mbak. Jadi which one Oh, yang lebih apa ya kepake nanti mungkin pas fresh graduate-nya itu lebih ke lebih terlihat, lebih notice oleh perusahaan-perusahaan itu Mbak. Itu yang oke pertama. dia. Thank you so much udah nanya. Oke, ini aku jawab ya. Semuanya itu penting menurut aku. Ketiga hal itu penting. Karena apa? Karena itu ngedevelop diri kita. Oke, jadi aku dulu pas kuliah itu ikut ketiga-tiganya. Aku ikut lomba, aku ikut organisasi, aku juga ikut internship. But the things-nya aku coba bikin scale prioritas ya. Hmm. Ini based on my opinion aja. Menurut aku yang pertama yang penting itu adalah internship. Internship, kenapa? Karena
Kalau misalkan di dunia profesional, ketika kalian fresh graduate, pasti yang akan dilihat itu adalah magang-magang kalian, kayak gitu. Kalian pernah magang di mana aja gitu. Kayak udah hal apa aja yang kalian dapat dari sana, in knowledge and also in insight gitu. Apalagi misalkan nih kalian sebagai petroleum engineering, di mana kalian pengen juga pas lulus itu tetap di PE ataupun di RE gitu ya, reservoir engineering atau drilling. Pasti ketika kalian lulus dan ketika kalian misalkan udah ada di tahap wawancara di suatu perusahaan oil company, pasti yang akan mereka lihat tuh adalah pengalaman kalian gitu. Misalkan kalian mau jadi drilling engineering, terus kalian ditanya, dulu pengalaman di tempat A kayak gimana sebagai drilling engineering? Menurut aku itu penting, magang, karena itu mendalami ilmu yang kalian gak dapat di kampus. It's very necessary and also important buat nge-build about our hard skills. Karena menurut aku, sometimes gak banyak ilmu yang kita dapat di kampus, but we have it or we get it, we obtain it di mana di luar kampus, which is di magang gitu. Aku pun juga termasuk seperti itu. Terus yang kedua, aku dulu ikut organisasi di luar kampus maupun di dalam kampus. Itu penting juga buat ngebangun soft skills aku. Tentunya apa? Communications, leadership, decision making, gitu-gitu. Itu penting, apalagi networking ya. Networking itu juga penting. Kita build dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Gitu. Karena mungkin ya orang-orang di sekitar kita pun juga ngebuka jalan buat masa depan kita gitu. Tidak menutup kemungkinan seperti itu, kayak gitu ya kan. Terus yang ketiga lomba-lomba, aku tuh dulu juga sering banget ikut lomba-lomba. Aku dulu pernah beberapa kali kalah, dibilang kecewa, ya pasti kecewa gitu. Karena gagal, gak menang, gak masuk ke tahap apa namanya final itu sedih. But the things that I learned itu adalah it's okay, aku udah tahu kesalahan aku di mana, so we know buat mendapatkan yang lebih baik lagi tuh kayak gimana. Dan at that time aku bisa beberapa kali menang gitu karena aku udah pernah nih merasain kalah karena hal ini, jadi I know how to overcome this gitu. Jadi ketiga hal itu penting buat apa ya, buat ngebangun hard skill kita, buat ngebangun soft skills kita juga kayak gitu. Gimana dia, kejawab kah? Sangat-sangat menjawab, Mbak. Jadi em, tetap skala prioritasnya, tapi yang paling 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 penting tuh internship ya, Mbak ya. Kita harus bisa seaktif mungkin buat internship karena sangat kepake ya, Mbak, di Iya, situ. betul, betul. Karena kalau aku sendiri, dulu pas aku compare ya, saat aku di bangku Iya. kuliah nih, aku belum internship sama sekali. Terus habis itu aku magang. Banyak banget hal yang aku nggak dapet di kuliah, ternyata pas aku magang itu lebih banyak hal yang aku dapetin gitu. Itu Hmm. benar-benar ngebantu banget menurut aku internship ya. Mbak Gitu. aktif internship tuh Mbak aktif internship setelah Mbak lulus kuliah atau pas masih masa-masa kuliah selain tuntutan mungkin dari kampus yang mengharuskan Mbak magang atau di sini tuh kita bilang KP. Dari Mbak gimana? Hmm. Justru yang kita point out adalah sebelum kita lulus, kita harus perbanyakin magang-magang. Itu karena kan kalau misalnya kita udah mau udah lulus gitu ya, kan yang kita cari udah bukan magang lagi dong, ya nggak sih? Yang Iya. kita expect adalah kita ya udah berkarir in professional way, Hmm. employee gitu, udah bukan internship lagi kayak gitu. Jadi ya kalau aku, in my opinion, internship sebelum kuliah itu sangat penting kayak gitu buat kita bisa bangun bangun Network. our future career, terus juga buat nge-gain a lot of insight and knowledge that we cannot get di kampus kayak gitu sih menurut aku dia. Oke Mbak, terima kasih banyak Mbak untuk jawaban yang luar biasa. Dan masih ada pertanyaan lagi Mbak, izin. Iya Eh, apa tuh? based on your experience waktu Mbak masuk ke Slumbersea waktu vacation trainee, apa tantangan terbesar yang Mbak prepare for masuk ke em, pas pas magang di Slumbersea, dan kira-kira hal-hal apa yang secara teknis ya Mbak ya yang harus kita persiapkan di sini kan pasti kita mau perempuan mau pria pasti punya keinginan untuk magang seperti Mbak di Slumbersea. Kira-kira hal-hal apa yang harus kita persiapkan misalnya
Apakah kita harus jago dan bisa bahasa Inggris? Apakah harus TOEFL kita harus di atas rata-rata atau seperti apa? Mungkin dari Mbak, based on your experience, buat kasih ke kita informasi. Terima kasih, Mbak. Oke deh ya. Ini aku jawab berarti dari awal aku tes berarti ya sampai aku di Selamresi kayak gimana ya. Nah, oke, jadi untuk bahasa Inggris menurut aku itu kita harus bisa. Kalau dibilang jago sih ya enggak, yang penting kita bisa dulu aja tentang ya speaking, nulis-nulis yang penting bisa gitu. Enggak perlu sampai kalian TOEFL-nya harus 600 gitu, enggak. Yang penting ya tadi, misalkan aku ngomong, misalkan bule ini ngomong apa, terus kalian jawab ya, kalian harus bisa gitu. Enggak yang hang-hang kayak gitu. Jadi, apa namanya, tantangannya itu adalah dari awal aku daftar bersih yang pertama ya pasti saingannya banyak, bisa 1000-an orang. Tapi ya udah, itu kalian nggak boleh patah semangat karena nggak tahu mungkin itu jalannya kalian. Karena aku pun juga gitu. Banyak orang yang lebih pintar daripada aku yang daftar, but ya mungkin rencana Tuhan juga ya. Akhirnya aku dikasih kesempatan buat masuk ke internship itu gitu. Karena ya pas bersih pun juga tesnya itu semuanya pakai bahasa Inggris. Kayak interviewnya, pertanyaan dadakannya itu yang tadi aku bilang 3 minutes interview. Aku tuh dulu pas 3 minute interview, itu aku ditanya kan, what do you think about intelligence? Aku pun juga sebenarnya kayak, udah gue jawab apa ya gitu. Aku ngasal aja apa yang ada di otak aku gitu. Terus ya udah, puji Tuhannya lolos ke tahap berikut-berikutnya. Dan sampai ke user, sampai aku bisa keterima. Nah, dan challenge-nya itu yang paling besar itu adalah ketika di dalam sambesnya. Karena pressure itu benar-benar menurut aku cukup berat. Kenapa? Aku itu masuk ke Call Tubing Field Engineer Internship, di mana aku nggak pernah dapat pelajaran itu di kampus aku. Itu way beda lah, gitu kan. Itu lebih ke petroleum engineering dicampur mesin mechanical engineering. Lebih banyak mesinnya kayaknya deh, dibanding petroleumnya juga, menurut aku. Di sana aku tuh harus deal dengan hal-hal yang aku nggak pernah tahu tentang coal tubing itu apa, gitu. Tentang unit-unitnya apa aja, kegunaannya apa, aku tuh nggak tahu sama sekali, gitu ya. Terus aku punya mentor yang benar-benar nge-build aku, di mana setiap minggu aku terus present ke mereka semua. Itu kan juga pressure buat aku ya. Setiap minggu harus present ke mereka semua. Terus juga selain di technical things, challenging-nya itu adalah aku di lapangan dulu ada beberapa yang genit banget, yang kayak sampai udah over lah aneh-anehnya gitu. But ya di sana aku belajar untuk lebih aware dengan lingkungan aku. Terus juga aku belajar banyak lah dari hard skill maupun soft skill di Islam bersih itu. Kayak gitu deh ya. Oke, Mbak. Intinya, intinya tuh jangan pernah takut mencoba dan tetap terus belajar lah. The way we are curious about something itu menurut aku the way we can develop ourselves gitu. Baiklah, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak, untuk jawabannya yang ya bisa memotivasi kita lah untuk tetap terus berusaha untuk berkarir di oil and gas industry. Dan Mbak, last question from me. Is it okay? Iya, Bu. Iya, oke-oke banget. Apa tuh? Um, Kan tadi Mbak sempat mention four skills yang will help us untuk berkarir di dunia oil and gas kan. Yang pertama itu ada communication skills. Nah, Mbak, berkaitan dengan communication skills ini, kan ada dua tipikal orang, Mbak. Yang pertama ini, she's just like talking too much, asking so much many questions, but less mistakes. Or the other one is like she's a little bit quiet dan tapi nggak mau banyak nanya, nggak mau banyak ngomong juga apa keluh kesahnya, tapi dia more mistakes. Dan di lingkungan kerja itu kan pasti ada yang kayak mungkin kolega kita kayak ih terlalu banyak nanya, terlalu banyak ataupun bisa mentor kita terlalu banyak too much asking nih anak ini dan mungkin menjadi risih buat mereka. Dan menurut Mbak prefer yang mana ya untuk kita menempatkan diri? Apakah kita em, nggak apa-apa untuk banyak bertanya dan meminimalisir kesalahan atau
kita harus beradaptasi dengan mereka yang nggak mau banyak tanya atau kayak kita harus eh, quiet. Ya, jangan terlalu banyak cerewet lah Mbak gitu intinya. Dari Mbak Oke, gitu. oke. Itu lebih ke pembawaan kita aja. Kita bisa melihat kondisi dan situasi lah. Aku tuh tipe yang seneng banget kalau misalkan aku punya apa ya menti gitu yang dia tuh banyak nanya karena emang beneran gak tahu ya, bukan ngetes gitu tuh beda. Jadi aku bener-bener bakal kasih tahu aku tuh seneng banget buat ngajarin. Cuman ya sometimes aku juga bisa berhadapan sekali aku pernah berhadapan dengan menti yang misalkan dia memang bener gak banyak nanya gitu. Yang dia ya kayak kamu bilang more mistakes gitu. But ya udah aku tuh tipe yang kalau misalkan aku tuh lebih senang sama orang yang banyak nanya karena dia yang pengen tahu, dia yang pengen pintar. Mostly kayak gitu ya mungkin di lingkungan aku gitu. Tipenya yang mirip-mirip kayak aku. But ketika aku menghadapi orang yang oke dia nggak talk too much dan dia ternyata more mistakes, aku tetap bakal ajarin dan aku tuh tipe yang kayak ya udahlah, misalkan nih gue udah ngajarin, terus dia tetap gak tahu, dia nggak nanya, ya udah tuh serah dia gitu. Aku tipe yang ya udah lebih ke diri masing-masing ya, kayak dia mau tahu ya bagus dia nanya, tapi kalau dia nggak mau tahu kayak kita udah ngasih tahu tapi dia kayak tetap salah, ya udah it's about themselves gitu gitu. Tapi ya again deh aku tuh lebih senang sama tipe orang yang banyak nanya, curiousnya tinggi gitu dibandingin orang yang diem-diem doang tapi ya zero gitu knowledge dan insight-nya. Oh, oke Mbak. Jadi ada baiknya kita tahu menempatkan diri ya Mbak dan bisa apa kalau bisa bertanya kenapa enggak kan les Yes, karena selagi masih pertanyaan yang wajar dan masih seputar akademik ataupun pengetahuan-pengetahuan yang mungkin kita nggak tahu, nggak salah kan ya Mbak untuk kita banyak bertanya. betul, betul, betul. Nggak ada salahnya. Karena aku juga tipe yang banyak nanya deh ya, pas aku awal-awal masuk apa, selam bersih itu, atau awal aku masuk Halliburton gitu ya. Aku banyak banget nanya waktu itu, kayak ini apa sih? Kayak aku tipe yang kayak "Ya udahlah, gue mau dikatain stupid atau gimana ya udah gitu. Karena emang gue beneran nggak tahu dan gue emang pengen pinter. Jadi ya just be confident, just be yourself. Karena ini lebih ke kalian curious about the things that what kalian belum dapat gitu. Itu menurut aku bagus sih. Karena aku tipe yang kayak udah gue nggak tahu gue harus nanya gitu. Aku tipe kayak gitu nggak mau kecuali misalkan kayak udah 3 kali, 2 kali, 3 kali diajarin terus gak ngerti-ngerti mungkin tuh baru beda cerita kali ya. Tapi kalau misalnya kalian tanya karena kalian yang baru tahu ya wajar banget gitu. Gitu. Baiklah Mbak, terima kasih banyak Mbak Amanda untuk jawaban-jawaban yang luar biasa. Sehat terus Mbak, sukses. Amin, amin ya sama-sama dia. Sehat-sehat juga ya kamu, semangat kuliahnya. Terima kasih banyak jawabannya Mbak Amanda dan juga terima kasih juga pertanyaannya kepada Mbak Dea. Ah, Sekali lagi saya mau mengingatkan teman-teman nih, bagi teman-teman yang mau bertanya, bertanya saja, karena kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja, berdiskusi santai saja, jangan terlalu tegang-tegang betul teman-teman. Nah, oke, jadi selanjutnya pertanyaannya dari Anissa Minangga, boleh langsung saya persilahkan. Oke, thank you, Revo. Baik, halo Mbak Amanda. Hai Nisa, enggak nih sama Nisa bukan? Oke. Jadi tadi Mbak sempat kan jelaskan bahwa dulu atau 20 tahun ke depan itu perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, AI dan lain-lainnya itu atau otomatisasi eh, itu pasti akan berkembang pesat lebih pesat lagi. Nah, menurut Mbak, apakah perkembangan ini justru akan mempersempit atau bahkan dia akan memperluas peluang bagi perempuan di bidang STEM? Oke, justru bakal memperluas. Jawabannya pointed menurut aku sangat memperluas gitu. Karena dunia, karena potensinya berkembang, which is ya peluang buat kita untuk bekerja jangan kan cuma perempuan ya. Mungkin, bukan mungkin lagi. Ya, para laki-laki pun juga punya opportunity yang luas buat masuk ke dunia industri yang berkembang pesat itu gitu.
Apalagi sekarang tuh di service company Halliburton khususnya, karena dia lagi punya banyak teknologi baru. Kalau kalian dengar tuh ada testing, well testing lagi dapat seberapa ya? 10.000 mm SCAF gas di ENI atau berapa? Atau 100.000, aku lupa ya. Which is tuh gede banget. Itu adalah teknologi yang baru dikembangin sama Halliburton. Dan Halliburton itu lagi banyak banget juga bukaan buat para fresh graduate. Which is ya, apalagi 10 atau 20 tahun lagi kita berharap banyak inovasi yang baru, teknologi yang baru, supaya apa lebih compete di dunia. Ini khususnya aku ngomong di oil and gas ya, di oil and gas sendiri gitu. Mungkin kalau misalkan kalian berpikir ya 2050, 2060, oil and gas kayak bakal habis deh. Mungkin memang iya, but ya coba kita lihat sekarang. 10 tahun, kayak Indonesia aja menargetkan 5 sampai 10 tahun ke depan itu untuk achieve 1 juta BOPD per day, kayak gitu kan. Makanya mereka tuh lagi gencar-gencaran eksplorasi yang banyak gitu. Jadi ya, of course, kita sebagai para wanita punya potensi yang luas buat terjun di dunia industri yang lagi berkembang pesat 10 atau 20 tahun kemudian. Kayak gitu. Bagaimana Nisa? Iya, dapat dimengerti, Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin saya punya pertanyaan kedua mengenai kan pasti dalam perjalanan karir Mbak itu pasti ada suka dukanya kan, pasti ada sela-sela di mana Mbak kayak eh, menyerah aja deh, kayak ini sulit. Nah, gimana sih Mbak itu menyikapi ketika misalnya ada problem gitu, terus udah kayak ya udah deh nyerah aja, gak usah dilanjutin, kayak lebih ke motivasi. Sebenarnya ini ada beberapa hal sih yang aku terapin ketika aku nyerah sama pekerjaan aku, ketika lagi burn out, capek banget, exhausted banget dengan kerjaan aku adalah aku tuh mikir kayak aku tuh harus bersyukur. Intinya tuh kalian harus punya prinsip bersyukur ya. Bersyukur. Karena aku tuh tipe yang bersyukur. Kayak udahlah gue capek banget, gak apa-apa deh gue bersyukur gue dapat kerjaan. Karena banyak orang misalkan yang pengen kayak gini atau banyak orang yang pengen dapat kerja. Jadi ya syukurin aja apa yang kita dapat sekarang. Aku tuh selalu bersyukur ya, dengan aku sehat aja tuh aku bersyukur banget ya. Ini kita semua kita harus bersyukur dengan apapun yang kita dapetin sekarang gitu. Terus yang kedua, ketika aku lagi capek banget, aku tipe yang cerita sih ke orang terdekat aku kayak gitu, supaya apa? Supaya nggak dipendam. Kalau dipendam kan kayak capek sendiri ya. Sama aku berdoa sih. Ini maaf ya aku kayak kelihatan so suci tapi ini beneran. Ini beneran ketika aku capek aku ya itu 3 hal tadi. Ya tetap bersyukur. Terus ya it's fine kalau kalian mau sharing ke orang terdekat kalian karena mereka mungkin bisa ngasih advice yang baik kayak gitu. Terus ya jangan lupa berdoa kepada Tuhan kalian ya. Kayak gitu sih menurut aku, itu trik dari aku. Oke Mbak, thank you. Terima Iya, kasih ya. iya sama-sama. Thank you, saya kembalikan ke Bang Kek. Baik, terima kasih Anissa atas pertanyaannya dan juga terima kasih Mbak Amanda atas jawabannya. Nah, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau yang masih malu-malu mengaktifkan mic bisa langsung uh, chat aja di kolom Zoom. Ayo tanya-tanya guys. Gak usah malu-malu. Benar, Mbak. Kalau malu-malu susah di jalan, Mbak ya. Apa? Kalau malu bertanya susah dijawab di jalan, Mbak ya. Iya betul. Ya, teman-teman ada lagi yang ingin tanyakan? Mumpung ada Mbak Amanda, kapan lagi bisa kenal? Baik, Relma bisa langsung melakukan mic-nya. Saya persilahkan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatannya. Selamat siang, Mbak Amanda. Ya, Ya,
Sebelumnya maaf karena belum bisa mengaktifkan kameranya. Eh, Langsung saja mungkin I'm really curious about your working environment, Mbak, based on your stories juga sebelumnya. Can you tell us about uh, what your working environment has done, like your companies before that you've worked as a trainee or maybe employed? Kira-kira what have they done to actually give women more opportunities to grow gitu, especially in this oil and gas industry where mostly men or male dominated gitu workplace. Okay, thank you so much, Relma. Relma ya namanya. Iya Mbak. Okay, thank you so much, Relma, for the questions. Oke, karena ini kamu ngomong pakai bahasa Inggris, jadi aku bahasa Inggris juga nggak jawab. It's okay, it's okay. Okay, I mean like when we are as a girl surrounded by guys, when we are dominated by guys in our environment, the things that our company will do is protecting us. Karena banyak banget mungkin harassment yang maybe we can get, itu adalah variabel yang we cannot control ya, dapat omongan dari cowok-cowok yang aneh-aneh kayak gitu. We cannot control them gitu buat ngomong kayak tiba-tiba dia ngomong, kita kan nggak bisa ngontrol dari awal kan kalau dia mau ngomong aneh-aneh gitu. But the thing is, ya we can, kalau misalnya ada apa-apa, misalnya like you got hurt by guys, you can report to your management, you can report to your seniors. I mean like when you were in the team and you have one of your team, one of your personnels that hurt you or giving you in the bad words, you can report to your leader in the field or you can report to your management directly kayak gitu menurut aku ya. Kayak gitu because for almost 3 years I've been working in oil and gas industry in field. Sebenarnya jarang ya dapet hal-hal yang kayak gitu. Pernah sekali, itu tuh parah banget menurut aku karena dia sampai nyentuh badan aku gitu. Maksudnya one part and my body gitu. Itu baru aku nge-report, itu udah parah banget. But kalau misalnya kayak mereka cuman ngomong kayak yang masih bisa masuk ke kanan ya udah gitu. Paling jangan kayak gitulah lo gitu. Tapi kalau misalnya yang udah parah, baru you can report to your seniors atau ya langsung aja ke manajemen kayak gitu. Karena Oke, ya karena ya pasti perusahaan tuh bakal nge-keep kalian banget sih, bakal ngejaga kalian banget gitu. oke, oke, oke. Mm-mm. I still have like some questions left. Is it okay, Mbak? Oh yeah, sure. Go ahead. Yeah. What's that? I think it's mostly I would love you to tell us like your stories about your experiences. Is there any like particular experience that has been most memorable, yang paling berkesan selama Mbak bekerja di industri ini? Mungkin pernah lead a team where like it's mostly guys in it, atau mungkin overcoming a major challenge secara teknikal gitu, or being involved in a significant project. Apakah pernah, Mbak? Can you tell us Yeah, about? yeah, of course. Because like as an engineer, we are the leader of the team when we are in the field. Okay, so guys, like when I have a team, so it consists like 10 personnels, and they are all guys, males. And we are as a engineer, we have to lead our team, and they have a lot of backgrounds, differences dari personalnya gimana, dari backgroundnya kayak gimana tuh beda-beda. Kita tuh we have to adapt to them juga gitu loh. Kita nggak, kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan mereka.
bukan mereka menyesuaikan dengan diri kita. No. Itu mungkin ya poin plus ya. But the thing ya, kita harus bisa nge-adapt to them gitu. Itu menurut aku yang kadang tuh karena mereka punya banyak differences, aneh-aneh aja gitu ya. Maksudnya anehin, ada yang kayak malas-malasan kerja atau gimana ya. Sometimes ketika aku ngedeal with that kind of things, aku itu tipe yang coba pelajarin dulu mereka tuh seperti apa. Dan ketika mungkin mereka udah yang melakukan kesalahan yang parah atau yang misalkan ada beberapa hal yang bisa aku omongin dulu di awal supaya tidak berkelanjutan mistake-nya dan lain-lain, itu I have to keep a communication with them. Ya, lagi-lagi good communications ya. Karena sometimes kalian bisa dapet kalau di lapangan tuh ya orang-orang yang emosian, orang-orang yang sensitifan tuh sikap aslinya pasti bakal kelihatan gitu. Jadi ya the way we can adapt to the others itu adalah hal yang penting. Yang tadi aku bilang terus lebih ke soft skills ya, komunikasi ke tim kalian itu adalah koordinasi. Koordinasinya juga harus jelas, komunikasinya harus jelas. Terus ya decision making under pressure itu juga penting banget karena ya di lapangan itu under pressure pun juga banyak mau dari internal maupun dari eksternal. Kalian sebagai engineer, sebagai leader gitu ya harus bisa menghadapi itu semua and know how to overcome semuanya itu gitu. Oke, Mbak. Berarti kita harus kayak vulnerable gitu tentang how important it is to have a good communication gitu ya. Yeah, we have to be more vulnerable and also aware with the others, especially with our surroundings. Oke. Uh, may I go into my next question? My last question actually. Oh yeah, sure. What's that? Okay. Mungkin lebih ke what are your hopes? You're truly like, I hope this will actually happen in the future about women in the energy industry, especially those who are worried to pursue a career in the oil and gas industry but are hesitant atau mungkin worried about the challenges gitu, Mbak. Like your deepest wishes about women in oil and gas gitu, Mbak, in STEM especially. Okay, the thing that you have to keep in mind adalah don't limit yourself before you try. Because being a woman in oil and gas industry, menurut aku itu something yang cool dan awesome sih menurut aku ya. Jadi, it's very fun and it's very good to try to involve in oil and gas industry as a woman. Karena aku yakin kita sebagai perempuan itu we are capable of doing something yang mungkin orang-orang laki-laki itu gak expect kita bisa melakukan itu gitu. Contohnya adalah ketika aku di lapangan. Aku pernah sekali itu diremehin kayak, kayaknya Tasya kan cewek, dia kayaknya nggak bisa deh kayak gini. But I like that kind of words gitu. Mungkin it's like a mocking me, but Yeah. yeah, it's like a mocking me, but I just see it like, oke ini motivate gue buat ngebuktiin apa yang dia omongin tuh prove it wrong gitu. Ya ketika aku bener-bener ngebuktiin apa yang dia omongin, apa yang dia persepsiin salah, ya I feel like that I'm the winner gitu. Jadi yang tadi aku bilang, don't be scared and also don't limit yourself before you try. Gitu. It's like having boundaries also important, but like you have to speak for yourself gitu. Boundaries, you mean like boundaries with guys or what? Like with ourselves, kayak we have to have our own boundaries, like stick to the rules where we actually don't let the others like, kayak tadi katanya Mbak pernah disentuh or like other else, because I think not everyone can actually speak for themselves, especially in situations like that. Is it like
you have to be vocal or you just have Yeah, to adapt to the situations? yeah, you have to be vocal and don't be scared to speak up Oh, okay, okay. gitu. Okay, Mbak. I And think we it's have to very, be, yeah. yeah, okay. And we have to be professional ya. Mungkin Okay. sometimes kayak saking aku deketnya mungkin sama kru aku ya, kayak udah gitu. Di luar Mm, kerjaan aku deket banget kayak udah ya. We like love in everything Megus and others. mm, But again, ketika di profesional gitu ini aku lagi kerja terus tiba-tiba kayak megang, kok megang gini mah ya udah gitu ya. Mungkin megang kayak yeah. hal lain gitu. Itu menurut aku yang benar-benar parah banget. Baru aku speak up, baru aku baru marahin dan I report to my management. I Okay. mean like we're not friends anymore. We're in professional way, so just be professional gitu. Mm-hmm. Okay, Mbak. Supaya kita Thank, juga nggak direndahin sih gitu. yeah, okay, okay. Mm-mm. Very well answered, Mbak. Thank you. Have a Yeah, you're great, welcome, Relma. great day. Thank you, Relma, for your question. And thank you, Mbak Amanda, for your answer. Oke, Yeah. back delivering bahasa. Eh, karena teman-teman sudah pada nggak ada yang bertanya, Mbak. Mungkin ini benar bukan pertanyaan sih, Mbak. Kayak eh, melihat tadi kan kita melihat perjalanan dan karirnya Mbak Amanda di bidang STEAM dan di industri energi, Mbak. Apa sih, Mbak, pesan paling penting yang ingin Mbak sampaikan kepada mahasiswa sama kita nih? Apalagi saya yang sudah semester 6, yang hitungannya sudah bentar lagi sudah mau lulus nih, Mbak. Nah, dan juga terutama perempuan nih, Mbak, yang mungkin masih ragu untuk memasuki bidang STEAM ini, agar mereka berani mengambil kesempatan dan mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari masa depan inovasi dan perkembangan teknologi ini, Mbak. Mungkin ada pesan-pesannya, Mbak. Oke. Ini aku punya satu kalimat yang bagus. Aku dapat dari orang tuaku ya, papaku dulu. Tadi aku udah sempat mention juga, yaitu don't limit yourself before you even try. Apapun opportunity yang ada, itu kalian harus ambil aja, kalian coba aja, karena semua itu ada dari niat, kesempatan, dan usaha. Ketiga hal itu adalah hal yang benar sangat penting ya, menurut aku. Especially sebagai kita yang ada di bidang STEM, ini maupun cewek atau cowok, di energy industry, sebenarnya a lot of opportunities untuk belajar, untuk berinovasi, untuk memberikan impact yang nyata gitu bagi banyak hal. Dan terutama nih untuk para perempuan yang bekerja sebagai engineer di industri yang cukup challenging, kayak aku misalkan di oil and gas service company, aku tuh belajar bahwa yang paling penting adalah ada tiga hal menurut aku. Confidence, just be yourself. Kalian gak usah takut kayak, ih kalau gue nanya atau gue kayak gini, gue bakal dianggap bodoh nggak ya? Gue bakal dianggap stupid gak ya? No, no, no. I mean like, if you guys emang gak tahu, ya udah, it's very fine kalian tanya aja gitu. Karena itu nggak akan apa ya? Kalau aku sendiri, aku tipe yang ya udah, aku nanya karena aku emang bener nggak tahu. Terus continuous learning, curiosity itu tuh yang benar-benar bagus ya buat menambah ilmu kalian in technical ways gitu. Terus keberanian buat ngambil kesempatan, again buat ngambil kesempatan lagi gitu. Itu penting banget karena pada akhirnya buat future teknologi kita dan inovasi itu yang akan dibangun oleh skills atau talenta lah ya bahasanya dari banyak background, termasuk perempuan yang berani ngambil peran di dalamnya kayak gitu menurut aku. Jadi gitu menurut aku. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak, atas sharing-sharingnya yang seru banget nih, Mbak. Dari tadi kita bahas uh, tentang dari masa perkuliahannya Mbak, bagi apa yang perlu kita siapkan, dan juga sampai karirnya Mbak saat ini. Nah, kita bisa ambil teman-teman bahwa kita nih jangan patah semangat ya. Jangan menyerah hanya karena hari ini terasa sulit. Tiap langkah kecil tetap membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Nah, dan Siap. juga kalian jangan malu-malu bertanya guys, karena kalau kalian malu-malu bertanya, pasti akan sesat di jalan guys.
Nah, Yes. dan juga eh, dan juga tadi Mbak Amanda bilang jangan eh, jangan berpikir bahwa kalian kalau bertanya itu bakal sorry saya bilang bodoh. Nah, jangan seperti itu. Kalian bertanya karena kalian ingin tahu, karena kalian tuh niat dari dalam diri kalian bahwa kalian tuh mau untuk melakukan hal itu. Nah, eh, dan juga untuk teman-teman yang perempuan buat yang ingin menjadi pioneering di bidang STEAM, bisa kalian ikuti contoh seperti Mbak Amanda ini. Nah, mungkin itu sedikit eh, kata-kata dan juga pesan saya buat teman-teman yang lain, dan juga saya kutip dari Mbak Amanda tadi. Baik, kalau gitu baik, karena waktu yang terbatas nih Mbak, demikian sesi tanya jawab ini saya tutup. Nah, selanjutnya adalah penyerahan memento sebagai bentuk apresiasi kami kepada speaker kita yaitu Mbak Amanda, dan kepada Nisa selaku project manager saya persilahkan, dan untuk operator saya persilakan juga untuk mengambil gambar atau dokumentasinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan. Jadi kepada Mbak Amanda, kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak yang telah mau menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Mbak. Bahkan Mbak yang baru turun dari offshore, semangat banget buat berbagi ilmu, pengalaman kepada kami. Nah, mungkin ini salah satu penghargaan dari SPI STB Migas Balikpapan kepada Mbak selaku speaker pada hari ini. Kepada Mbak mohon diterima ya. Ya, terima kasih. Dan kepada operator dipersilakan untuk mengambil gambar. Baik, terima kasih Anissa. Izin ngambil alih. Izin ngambil dokumentasi ya Mbak. Satu, dua, tiga. Oke, one more. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Mbak. Ya, makasih juga ya guys sudah invite aku ke sini. Baik, Mbak. Oke, saya kembalikan ke Amin. Baik Mbak, baik untuk operator, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Amanda. Sekali lagi kami ucapkan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anissa dan juga operator kita. Sebelum memasuki agenda terakhir, kami memiliki feedback form yang dapat diisi oleh semua partisipan untuk dapat membantu kami dalam meningkatkan acara kami ke depannya. Sebagai informasi juga bahwa feedback form ini sebagai syarat klaim sertifikat kalian di webinar pada hari ini. Jadi jangan lupa diisi ya teman-teman. Nah, untuk link dan scan barcode feedback form dapat dilihat melalui layar yang telah ditampilkan atau bisa dilihat pada kolom Zoom-nya masing-masing. Nah, baik ini Mbak, sembari menunggu teman-teman mengisi link feedback, mungkin saya ingin bertanya lagi nih kepada Mbak nih. Tuh. Biasanya Mbak kalau ke offshore tuh di offshore yang kedalaman berapa Mbak? Kemarin itu aku sampai TD-nya, target depth-nya itu atau PBTD-nya di 6.000 meter. Berarti itu sekitar 19.000-an feet. Itu berapa berapa minggu atau berapa bulan di situ Mbak? Aku di sana kemarin 2 minggu. Kalau yang kemarin ya, itu baru 2 minggu aku. Cuman biasanya nggak nentu. Aku tuh kadang bisa sebulan, bisa 3 minggu, bisa sebulan setengah. Kemarin tuh cukup cepat aja sih aku di sana. Itu Mbak berarti kalau di sana itu pakai rignya yang tipe apa itu Mbak? Apa? Kalau aku Kalau kemarin nggak pakai rig. oh Jadi walk over biasa aja, nggak pakai rig. Dia cuman kalau yang kemarin itu jobnya itu dia cuman unload nitrogen unload doang sih. baik Mbak, saya juga penasaran nih Mbak. Apa Eh, tuh? kan Mbak kan kita dari tadi menanyakan tentang pekerjaan atau tentang
sorry Mbak, tentang akademik. Nah, saya mau tanya Mbak selain eh, kerja, apa sih Mbak kesibukannya Mbak yang di luar tuh? Apa yang Mbak lakukan? Aku lakuin hobi aku sih, golf, tenis, lari, nah tiga itu. Biasa golf di mana Mbak? Aku di Jakarta kalau aku golf. Aku kan emang tinggal di Jakarta kan. Jadi aku kalau golf di Jakarta. Aku nggak pernah golf di Balikpapan. Kamu golf juga kah? Enggak Mbak, saya masih itu penasaran juga sih. Kadang kating-kating saya tuh main golf dia yang di Oh, Grand City itu Mbak, yang baru. hmm. Mbaknya belum pernah main di situ Mbak? Belum, aku tuh nggak pernah main golf di Balikpapan. Aku mau main golf tuh di Jakarta terus. Kalau nggak Jakarta, Bali, Surabaya. Nanti gitu doang yang aku pernah main. Boleh tuh Mbak, kalau misalnya anu Mbak. Gas, gas. Tapi aku nggak pernah bawa ini, nggak pernah bawa raket lagi, nggak pernah bawa stick. Aku kalau ke Balikpapan. Soalnya kalau Di misalnya mau bawa stick golf itu tuh harus pakai pesawat Garuda baru bisa free gitu deh setahu aku. Kalau pakai pesawat yang lain tuh harus bayar kalau nggak salah. mahal Mbak ya bayarnya Mbak, kalau misalnya bagasi. Kayaknya ya. Kayaknya nih ya, tahu nih aku nih. Kalau Gitu. lari biasanya di mana Mbak? Mbak udah ada lari belum di Balikpapan? Udah, aku tuh karena komplek aku di BSB, komplek lagi, hotel aku di BSB. Jadi aku tuh kalau lari pagi-pagi di BSB, keliling BSB nih komplek. Ya dapatlah 5 kilo, 2,5 putaran. Atau enggak, aku pernah lari dari BSB ke Lapangan Merdeka. Terus dari Lapangan Merdeka aku balik lagi, totalnya 10 kilo lah. Enak tuh, di sana banyak jajanan lagi. Habis lari langsung jajan Mbak ya? Iya, jajan, jajan dulu nggak sih guys? Lapar. Apalagi ini masa puasa nih, eh, pada war takjil. Iya, pengen deh takjilan gitu. Baik nih Mbak, karena waktu pengisian link feedbacknya sudah selesai. eh nah, langsung aja saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Amanda. Semoga Mbak Amanda selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam bekerjanya Mbak. Amin. Amin. Nah, oke, eh, sekarang kita masuk di sesi foto dan untuk seluruh partisipan dimohon kesediaannya untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing untuk foto bersama. Oke, kepada operator saya persilahkan. Halo, operator. Oke, baik. Mungkin yang lainnya bisa mengaktifkan kamera dulu. Izin teman-teman. Oke, dalam hitungan tiga, tiga, dua, satu. Sekali lagi, tiga, dua, satu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada operator. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Amanda yang sudah bersedia hadir dan berbagi ilmu bersama kita semua. Yang tentunya sangat menarik dan menambah insight kita semua. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang hadir pada hari ini. Saya, Ibu Putra Herlambang, selaku moderator, mohon pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next event. Oke, thank you semuanya. Aku izin live ya. Thank you, Ya, Mbak. Mbak. Terima Thank kasih, Terima you, kasih Mbak. banyak, Mbak. Mbak ya. Astaga,